Halo Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke Sobat Belajar di rumah, gimana nih kabarnya? Apakah hari ini bisa menjalani hari-harinya dengan indah? Atau kira-kira hari ini banyak yang gak lancar nih? Jadi kalau misalnya Sobat Belajar ternyata harinya lagi gak bagus nih, alias aduh istilahnya lagi berantakan banget, entah itu memang karena dari pagi udah PMS ya kan buat cewek-cewek, atau emang dari pagi udah ngantuk banget nih, jadinya kayak apapun yang dilakukan tuh semuanya jadi nggak fokus. Nah gimana nih Sobat Belajar, karena kan sekarang kita udah mulai live classes nih, berarti Sobat Belajar udah harus fokus dong. Tapi kalau misalnya moodnya nggak bagus, konsentrasinya nggak bagus, kira-kira bisa nggak ya ngikutin live classes Kavia selama 30 menit ke depan? Nggak bisa ya, karena ketika belajar itu wajib banget untuk Sobat Belajar bisa fokus. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan materi yang akan dibahas. Nah, sayang nggak sih Sobat Belajar kalau misalnya Sobat Belajar sudah meluangkan waktu sama 30 menit untuk dengerin Kavia cuap-cuap nih di sini, tapi nggak ada yang masuk satupun. Wasting time banget ya Sobat Belajar. Makanya Sobat Belajar harus fokus nih. Nah gimana caranya nih Sobat Belajar? Coba Sobat Belajar ingat-ingat nih memori-memori indah. Misalnya lagi jalan-jalan, atau misalnya lagi nonton konser, atau misalnya lagi dating pertama nih sama gebetan, bisa ya. Nah diingat-ingat lagi nih memori indahnya. Kalau misalnya sudah mengingat memori indahnya, itu bisa jadi mood booster banget. Kalau nggak bisa, coba makan makanan manis. Apapun yang Sobat Belajar suka tuh makanan-makanan manisnya. Kalau nggak suka, bisa beli minuman manis juga. Nah, nggak bisa juga, coba Sobat Belajar bercermin. Kira-kira enak gak sih kalau misalnya ekspresi Sobat Belajar itu cemberut, nggak ada ekspresi, nggak senyum, nggak enak ya. Nah coba sekarang tersenyum, senyum Pepsodent, enak gak kira-kira? Nah baru sekarang enak ya, ekspresinya kita lihat di depan kaca. Oke, semuanya jadi harus semangat. Oke, karena semuanya sudah semangat, berarti sudah bisa fokus, sudah full lagi energinya. Karena kali ini Kavia mau bahas mengenai salah satu peristiwa yang kita bisa rasakan setiap hari, tapi mungkin kita nggak pernah sadar nih alasannya kenapa peristiwa ini terjadi. Kira-kira apa ya Sobat Belajar? Apalagi sekarang lagi musim hujan nih. Nah kalau misalnya musim hujan, kira-kira kita keringetan apa enggak ya? Justru lebih cenderung kedinginan. Nah kalau misalnya lagi kedinginan, kenapa sih kita tuh tidak berkeringat? Nah gimana nih Sobat Belajar kalau misalnya lagi panas, lagi cuaca panas, itu kita berkeringat. Tapi kenapa nih ketika kita lagi kedinginan, ketika sedang musim dingin, itu kita tidak mengeluarkan keringat? Di dalam subbab struktur dan fungsi sistem ekskresi. Oke, kita lihat di sini ada seseorang yang sedang menggigil nih. Nah kenapa menggigil? Nah, karena sedang musim dingin. Kalau misalnya di luar negeri dengan 4 musim, itu sedang winter. Kalau misalnya di negara-negara tropis, ya berarti sedang musim hujan. Nah, ketika sedang musim hujan ataupun sedang winter, itu biasanya kita menghangatkan tubuh itu dengan cara apa? Salah satu cara termudahnya adalah dengan menggosokkan tangan. Digosokin tangan, terus ditiup, terus digosokin lagi, terus ditempelin ke pipi, ya kan? Nah itu adalah salah satu mekanisme cara untuk menghangatkan tubuh, ya seperti itu. Nah tetapi kalau misalnya sedang musim hujan kan tidak berkeringat nih Sobat Belajar, tapi kita malah lebih cenderung apa? Lebih sering mengeluarkan urin alias lebih sering buang air kecil, betul? Nah kenapa ya kita tidak berkeringat dan lebih sering buang air kecil nih? Kenapa ya? Karena adanya penyempitan pembuluh darah di dalam tubuh kita nih, atau yang disebut sebagai vasokonstriksi yang di sini. Nah, kalau pelebaran pembuluh darah itu namanya adalah vasodilatasi. Oke, Kavia tulis di sini ya. Yang ini pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah. Nah, kalau yang vasokonstriksi itu adalah penyempitan
pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, kaitannya kemana nih Kak? Kenapa ketika sedang musim dingin alias sedang musim hujan nih, kalau di negara-negara tropis itu dia mengalami yang namanya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Karena ketika terjadi vasokonstriksi, maka pori-pori yang ada di kulit itu juga akan mengecil, ya kan? Nah, ketika pori-pori yang ada di kulit itu mengecil, berarti tidak banyak udara masuk kan ke dalam kulit. Jadi istilahnya pori-pori ini mengecil untuk mengurangi udara dingin agar masuk ke dalam kulit. Jadi kita kayak nggak terlalu ngerasa banget nih kalau misalnya lagi kedinginan. Makanya kalau misalnya sobat belajar itu lagi mau pakai powerpack untuk komedo, itu biasanya justru kita akan pakai air panas dulu kan untuk membuka pori-pori kita ya. Ketika kita buka pori-pori kita, itu sama aja kita membuka lebar pembuluh darah. Tapi setelah kita pakai powerpacknya nih, komedonya udah ketarik nih sama powerpacknya, itu langsung kita cuci lagi dengan menggunakan air dingin, sehingga menyebabkan pori-pori kita akan tertutup lagi dan pembuluh darah akan mengalami yang namanya vasokonstriksi seperti itu. Jadi mekanisme ini adalah untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, kemudian ketika vasokonstriksi itu terjadi, berarti kan tidak banyak aliran darah yang akan mengalir di bawah kulit. Nah, sedangkan ketika berkeringat itu pembuluh darah kita akan melebar justru karena dia akan mengeluarkan keringat. Tetapi ketika dingin, karena dia mengalami penyempitan pembuluh darah, ya berarti otomatis di bawah kulit tidak banyak darah yang mengalir kan. Tetapi tubuh kita butuh mengeluarkan sisa-sisa metabolisme nih. Nah, kalau misalnya lagi panas kita bisa mengeluarkan keringat dan kita bisa mengeluarkan urin. Tapi kalau misalnya lagi dingin, ya kan, kita nggak bisa ngeluarin keringat nih. Terus larinya kemana? Larinya ke urin gitu. Jadi pengeluaran urin itu dia sebagai ganti dari pengeluaran keringat. Makanya ketika udara itu dingin, kita tidak akan berkeringat, tapi kita mengeluarkan sisa metabolisme melalui urin. Seperti itu. Karena apa? Karena pembuluh darah di kulit kita akan mengalami yang namanya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, di mana ketika udara panas justru kita akan mengalami yang namanya pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi, sehingga bisa mengeluarkan keringat. Oke, seperti itu ya sobat belajar. Nah, memangnya Kavia selain mengeluarkan keringat dan juga mengeluarkan urin, tubuh kita nih mengeluarkan sisa metabolisme apa lagi sih? Terus mekanismenya tuh gimana lagi sih? Memang ini di dalam sistem apa semuanya? Nah, penasaran sobat belajar? Kalau penasaran, stay tune terus ya di Live Kasus Ayo Belajar. Jangan kemana-mana, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar. Tadi mekanisme pengeluaran keringat, mekanisme pengeluaran urin, kenapa tadi bisa ketika kita dingin tidak berkeringat, tapi ketika panas kita justru mengeluarkan keringat, semuanya termasuk ke dalam bab sistem ekskresi, di mana sistem ekskresi ini disusun oleh beberapa organ. Yang pertama adalah, ada kulit, kemudian hati, paru-paru, dan yang terakhir adalah ginjal. Dan masing-masing dari organ ini memiliki hasil ekskresi yang berbeda-beda atau hasil metabolisme yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan di sini, kulit dia menghasilkan air, garam, dan keringat. Hati itu mengeluarkan urea, paru-paru itu mengeluarkan air dan CO2, dan ginjal mengeluarkan urin. Oke, seperti itu. Sekarang kita bahas dari organ ekskresi yang pertama dulu nih, yaitu dari yang ini dulu ya, dari yang gampang dulu, yaitu adalah hati. Oke, kita lihat. Nah, hati itu mengeluarkan urea, yang nantinya urea ini akan dikeluarkan melalui urin. Oke, seperti itu ya. Nah, sebenarnya urea ini adalah hasil dari
perombakan protein. Jadi selain di usus, kalau misalnya di sistem pencernaan itu kan protein itu dia dicerna di dalam lambung, dicerna di dalam usus secara enzimatis maupun secara kimiawi, ya kan. Tetapi ada juga protein yang nantinya akan dipecah di hati. Nah, pecahan proteinnya menjadi apa nih? Menjadi urea, oke? Seperti itu ya. Dan nantinya urea ini akan berkaitan dengan zat-zat yang akan dibuang melalui urin. Jadi istilahnya ya hati akan mengeluarkan urea, tapi urea ini medianya itu melalui urin. Ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya antar organ di sistem ekskresi itu mereka saling berkesinambungan. Oke, seperti itu ya. Nah, selain hati ada paru-paru. Kenapa paru-paru masuk ke dalam sistem ekskresi? Karena paru-paru itu mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu adalah air dan CO2 pada proses ekspirasi atau proses exhale yang mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Apa nih yang dikeluarkan? Nah, kalau yang kita tahu, gas yang dikeluarkan ketika kita bernafas itu adalah CO2. Oke, tetapi sebenarnya ketika kita mengeluarkan nafas itu juga akan keluar air, uap air lebih tepatnya, uap air. Nah, uap air dan juga CO2 yang dikeluarkan itu sudah tidak dibutuhkan lagi nih oleh tubuh, makanya dia masuk ke dalam zat ekskresi di dalam sistem ekskresi. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah paru-paru. Kemudian selanjutnya adalah kulit. Nah, di sini nih sumbernya dari pengeluaran air, garam, dan juga keringat. Nah, kita lihat sebenarnya kulit kita nih terdiri dari berapa lapisan sih? Kalau misalnya kita berdarah tuh sudah sedalam apa sih luka yang ada di kulit kita? Nah, kita lihat ya. Kulit itu sebenarnya terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah epidermis. Nah, ini lapisan pertama. Kemudian yang kedua adalah dermis, dan yang ketiga yang paling bawah nih yang ada fatty tissue itu adalah hipodermis. Oke. Nah, untuk epidermis itu kan berarti adalah lapisan kulit paling atas yang kita lihat di sini, ya kan? Nah, di lapisan paling atas itu ada pigmen melanosit yang melindungi tubuh dari sinar UV, nah UVA atau UVB lah gitu, UV ya. Oke. Nah, pigmen melanosit ini karena dia fungsinya untuk melindungi kulit dari radiasi sinar UVA atau UVB, berarti kan ketika ada banyak sekali cahaya matahari yang kita dapatkan nih, istilahnya kita lagi di luar nih, terus kan pasti banyak banget dong kita terpapar sinar matahari, ya kan? Nah, ketika banyak sekali sinar matahari yang terpapar di tubuh kita, maka akan semakin tinggi tingkat pigmen dari melanosit tersebut. Nah, pigmen melanosit inilah yang membuat kulit kita itu nantinya akan berwarna lebih kecoklatan gitu. Jadi kalau misalnya ya semakin sering terpapar sinar matahari, akan semakin tinggi pigmen melanositnya, maka warna kulitnya akan semakin kecoklatan. Oke, seperti itu ya. Makanya kalau untuk orang-orang yang tinggal di negara subtropis yang panasnya itu ekstrim banget, memang biasanya warna kulitnya lebih ke arah kecoklatan. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di lapisan kedua itu ada dermis. Di mana di dalam dermis ini ada kelenjar-kelenjar nih. Nah, yang pertama adalah ada kelenjar keringat atau sweat gland. Dan yang kedua adalah oil gland atau kelenjar minyak. Nah, seperti itu. Kemudian di dermis itu juga ada folikel rambut. Nih, ya ada folikel rambut ya, yang rambutnya sampai tembus ke atas nih, kita lihat nih rambut-rambut di sini. Oke. Nah, kemudian di dalam dermis juga banyak saraf. Oke, sobat belajar. Banyak saraf ya. Sebenarnya saraf ini sih dari dermis sampai ke hipodermis bawah. Seperti itu. Nah, kemudian baru di hipodermis itu ada pembuluh darah. Kemudian ada fatty tissue atau jaringan lemak. Ya, seperti itu. Dan juga saraf-saraf sambungan dari bagian dermis tadi gitu. Nah, makanya kenapa nih
sebenarnya tuh jaringan lemak ini untuk apa sih Kak? Ada di dalam tubuh kita ini, ada di bawah kulit kita ini. Kan kalau misalnya lagi diet itu justru kita kayak perang banget ya sama fatty tissue. Sebenarnya nih, fatty tissue itu tuh buat apa sih? Penting gak sih ada di dalam tubuh kita? Kenapa dia ada di dalam tubuh kita? Nah, seperti kita tahu bahwa jaringan lemak ini atau fatty tissue ini dia adalah jaringan ikat. Kalau jaringan ikat itu berarti dia fungsinya untuk apa? Untuk mengikat kan, untuk menyambungkan satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, fatty tissue yang ada di kulit ini dia menyambungkannya alias mengikat antara kulit kita dengan tulang. Gitu. Jadi nggak tulang sih, maksudnya dari kulit kita ke lapisan bawah-bawahnya lagi, kan masih banyak tuh lapisan bawahnya, ya kan? Karena di bawah fatty tissue nanti dia ada otot lagi. Di bawah otot nanti dia baru ada tulang, seperti itu. Nah, kalau nggak ada jaringan lemak ini, nggak akan bisa nih menyatu semua komponen yang ada dari atas kulit sampai bawah kulit. Selain itu, fatty tissue ini juga berfungsi sebagai bantalan nih sahabat belajar. Karena ketika kita duduk atau misalnya kita nggak sengaja terbentur, terus tiba-tiba biru atau lebam, udah ada fatty tissue aja sebagai bantalan, kita masih bisa bengkak. Apalagi kalau nggak ada fatty tissue, oke? Nah, kemudian fatty tissue ini fungsinya untuk menetralkan suhu tubuh kita, bukan menetralkan ya, tapi dia seperti menjaga suhu tubuh kita gitu. Biar apa? Karena kan lemak ini dia bisa menjaga panas di dalam tubuh. Jadi ya sebenarnya semakin tinggi tingkat jaringan lemak ini atau kadar jaringan lemaknya semakin tinggi, maka suhu tubuhnya nih akan semakin terjaga. Itu istilahnya nggak akan gampang kedinginan. Makanya kenapa akhirnya kalau misalnya dibilang orang kurus itu gampang kedinginan, orang gendut itu nggak gampang kedinginan, nggak juga. Karena terkadang orang kurus itu dia bukan tidak punya jaringan lemak, ada. Justru kadang-kadang orang kurus itu ya kurusnya karena apa? Mungkin massa ototnya yang kurang, tapi justru jaringan lemaknya banyak. Jadi belum tentu nih ketika kurus justru jaringan lemaknya kurang, bisa jadi malah lebih tinggi dibandingkan orang gemuk. Seperti itu ya. Nah, kemudian di kulit itu kan tadi kita lihat ya, ada ada kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat itu dia memiliki mekanisme nih, bagaimana nih caranya jaringan keringat ini bisa keluar. Yang pertama adalah adanya rangsangan. Rangsangannya berupa apa? Kebanyakan berupa suhu. Nah, ini Kak Via tulisnya suhunya tinggi ya. Ketika suhu tinggi, berarti kan akan ada rangsangan. Ya kan, rangsangannya akan masuk ke dalam kulit. Ketika ada rangsangan, maka jaringan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita itu akan mengalami yang namanya vasodilatasi. Atau pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah. Nah, ketika sudah melebar nih pembuluh darahnya, maka kulit ini akan mengekskresi keringat. Dia akan mengekskresi keringat. Nah, seperti itu. Jadi, gini nih caranya tubuh itu mengeluarkan keringat karena adanya rangsangan dari luar gitu. Jadi kayak ada sinyal nih, hey, suhu nih tinggi banget nih di dalam tubuh kita nih udah panas banget nih. Ini harus dikeluarin nih, kalau nggak bisa step orangnya. Karena kan kalau misalnya suhu tubuh kita terlalu panas kan bisa step, bisa pingsan, ya kan? Nah, gimana caranya tubuh kita ini ngeluarin panasnya? Yaitu lewat keringat, seperti itu. Tapi ketika suhu dingin ya berkembalikannya seperti tadi Kak Via sudah jelaskan ya di awal, bahwa ketika suhu rendah kemudian masuk ke dalam rangsangan indranya atau rangsangan kulitnya, maka tubuh itu justru akan menjaga panas yang ada di dalam tubuh, ya kan? Nah, ketika kita menjaga panas yang ada di dalam tubuh, berarti kita nggak akan ngeluarin cairan lewat kulit kan? Nah, makanya ketika suhu itu rendah, maka yang terjadi bukan vasodilatasi, tetapi vasokonstriksi, oke? Nah, baru nanti nggak terjadi ekskresi keringat, tapi lebih ke ekskresi urin, oke? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ginjal. Ginjal itu ekskresinya adalah urin, penting banget nih. Jadi sebenarnya urin, keringat, dan urea tuh satu kesatuan gitu ya. Nah, ginjal itu terletak di bagian belakang
pinggang kita nih, ada di sini. Oke, kiri dan kanan, karena ginjal kan ada 2. Nah, ginjal itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah korteks, yang kedua adalah medula, yang ketiga adalah pelvis. Korteks itu adalah kulit luarnya, yang ini ya, kulit luar dari ginjal. Kemudian medula atau disebut sebagai sumsum ginjal, dan yang terakhir adalah pelvis atau rongga ginjal nih, yang di sini yang isinya ada ureter dan juga pembuluh darah, arteri renalis dan juga vena renalis. Oke, seperti itu ya. Nah, tetapi yang menghasilkan urin di dalam ginjal itu bukan korteks, medula atau pelvis, tapi ada suatu struktur kecil lagi di dalamnya yang disebut sebagai nefron. Nefron ini sebenarnya dia itu ada di antara medula dan juga korteks gitu. Jadi ya setengah-setengah gitu. Nah, di dalam ginjal itu di dalam struktur nefron ini, nah dia nih punya bagian-bagian penting di dalam pembentukan ginjal. Oke, Kavia bahasnya dari pembentukan ginjalnya ya. Jadi bagian-bagiannya akan mengikuti. Pembentukan ginjal itu yang terjadi pertama kali adalah yang namanya filtrasi. Terjadinya di mana, Kavia? Filtrasi itu terjadinya di glomerulus, nih kita kasih tandanya nomor 1, dan kapsula Bowman. Nah, yang ini nih. Oke, filtrasi terjadi di mana? Di glomerulus dan kapsula Bowman. Emang filtrasi itu dia proses apa sih, Kavia? Filtrasi, filtrat, artinya dia menyaring. Apa sih yang disaring? Disaring adalah darah. Nah, tetapi darah yang disaring pada proses filtrasi itu masih banyak sekali mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya apa? Contohnya ada protein, asam amino, glukosa, dan juga ion anorganik gitu ya. Nah, terus karena masih banyak sekali zat-zat yang dibutuhkan nih oleh tubuh dari hasil filtrasi, habis itu nefron ini akan melakukan proses lain nih untuk mengembalikan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh melalui proses yang kedua, yaitu adalah reabsorpsi. Jadi mengambil kembali zat-zat yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuh. Apa aja? Yaitu asam amino dan glukosa. Nah, baru nih, dari terus diambil kan asam amino sama glukosa. Nah, kemudian udah nih, berarti kan udah mau jadi urin yang sebenarnya, ya kan? Nah, kemudian setelah itu nanti akan dibuat jadi urin yang benar-benar bisa kita keluarkan, itu baru di proses ketiga, yaitu adalah augmentasi. Tadi kelewat ya. Proses reabsorpsi itu terjadinya di tubulus contortus proximal. Kalau misalnya augmentasi itu terjadinya di tubulus contortus distal, atau kita singkat sebagai TKP ya, TKP sama TKD, udah gitu aja. Panjang soalnya, oke? Nah, nanti augmentasinya di TKD apa nih yang akan dilakukan? Kan tadi yang dibutuhin udah diambil nih, ya kan? Nah, kemudian nanti sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh, contohnya adalah urea dan juga amonia, itu akan ditambahkan nih ke dalam urin ini. Baru di proses augmentasi akan jadi urin sebenarnya. Baru deh. Nah, baru nih dari urin sebenarnya ini dia akan dibuang lewat ureter. Gitu. Kan udah jadi urin sebenarnya, ya kan? Nah, kemudian akan turun nih ke kandung kemih. Nah, kandung kemih kita ini dia mekanismenya dikumpulin dulu sampai penuh kandung kemihnya, baru nanti akan dibuang lewat uretra gitu. Jadi nunggu penuh dulu. Makanya kan kita kalau misalnya
minum nih gak langsung pengen pipis kan, tapi dicerna, difiltrasi dulu, direabsorpsi dulu, diaugmentasi dulu, dikumpulin dulu di kandung kemih. Baru kalau kandung kemihnya udah penuh, itu pasti dia langsung berkontraksi. Pipis yuk, udah penuh nih, udah gak muat lagi gitu. Si kandung kemih ini protes, cepetan mau pipis nih, udah penuh nih gitu. Oke. Nah baru deh dari kandung kemih ini dia turun ke uretra. Nah baru dari uretra nanti dia akan dikeluarkan. Kalau misalnya laki-laki lewat penis, kalau perempuan lewat lubang pengeluaran. Oke, seperti itu ya mekanisme dari ekskresi urin pada ginjal. Oke, sahabat belajar, gimana ternyata di tubuh kita ini mekanisme pengeluaran zat sisanya itu melewati banyak sekali organ ya. Ada hati, paru-paru, kemudian kulit dan juga ginjal, dan satu sama itu saling berkesinambungan. Jadi yang satu ngasilin apa nanti akan dibuang oleh siapa. Oke. Nah, tadi Kak Via udah jelasin tentang sistem ekskresi. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Oke. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jika terjadi keadaan seperti di atas, maka tubuh akan merespon. Oke. Masih ingat yang tadi ketika ada seseorang menggigil, berarti kira-kira dia harus mempertahankan suhu tubuhnya atau menurunkan suhu tubuhnya? Dia harus mempertahankan suhu tubuhnya ya. Menghangatkan tubuhnya. Menghangatkan tubuh. Oke. Nah, ketika dia menghangatkan tubuh, kira-kira tubuh ini perlu apa sih agar bisa menjaga tubuhnya tetap hangat? A. Ekskresi air dan garam yang meningkat. B. Ekskresi air dan juga garam akan menurun. C. Ekskresi urin akan menurun. Dan D. Ekskresi urin akan meningkat. Tadi apa? Ketika menghangatkan tubuh, justru kita tidak akan mengeluarkan keringat. Karena kan keringat salah satu mekanisme untuk menurunkan suhu tubuh. Berarti ekskresi air dan garam juga kita coret. Nah, di sini ekskresi urin akan menurun. Oke. Nah, kalau misalnya tadi keringat yang keluar, berarti ekskresinya keluarnya lewat mana? Ya kan, berarti lewat urin. Berarti bukan urinnya malah menurun, tapi urinnya akan meningkat. Oke. Nah, seperti itu ya, sahabat belajar mengenai sistem ekskresi. Menarik ya. Nah, sekarang sahabat belajar jadi tahu nih apa saja yang dikeluarkan oleh tubuh dan organ apa saja yang terlibat di dalamnya. Makanya sahabat belajar, jangan pernah lewatin live proses Ayo Belajar ya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.